Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi atau Saren Pagi GKI Salatiga. Hari ini, Rabu 6 April 2022, bersama saya Penatua Adita Sutresno. Ibu Bapak Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mengawali dengan berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami diperbolehkan bangun dalam keadaan sehat dan dapat menghirup udara yang segar di pagi ini. Ini adalah bukti dari pemeliharaanmu bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami ingin mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Renungan hari ini berjudul Krisis Kasih di Mana-mana. Disadur dari Renungan Harian Air Hidup. Bacaan diambil dari 2 Timotius 3 ayat 2a. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saat ini krisis kasih terjadi di mana-mana, entah dalam kehidupan masyarakat, bangsa, bahkan juga gereja. Ayat tadi menggambarkan keadaan manusia di akhir zaman ini. Intinya, manusia kini memiliki kecenderungan mencintai dirinya sendiri dan tidak lagi mengasihi orang lain. Kini karakter kasih sulit sekali ditemukan dalam diri manusia. Kasih mudah diucapkan, tapi untuk mempraktekkan ada harga yang harus dibayar. Kebanyakan orang menjadikan kasih hanya sebagai slogan saja, tapi ketika dihadapkan pada dunia nyata, kasih hanyalah bayang-bayang dan yang sering muncul justru hal-hal sebaliknya. Bagaimana reaksi kita saat dibenci, difitnah, dan disakiti oleh orang lain? Setiap kali kita diperlakukan secara buruk atau menyakitkan, selalu timbul keinginan untuk membalas dengan perlakuan yang sama atau malah bahkan lebih buruk. Perhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah lawan menjadi kawan. Ada banyak hal yang membuat kita tidak dapat menunjukkan kasih kepada sesama. Terkadang kita sudah berusaha mengasihi orang-orang yang membenci kita, tetapi mereka terus memperlakukan kita dengan buruk, sehingga kekuatan kita mulai melemah. Kasih kita menjadi semakin berkurang atau lambat laun menjadi pudar. Dan sebagai gantinya, karakter-karakter lama kita kembali muncul. Supaya kita bisa mengasihi orang lain secara bijaksana di tengah situasi yang sulit, adalah baik merenungkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Seharusnya hati kita menjadi hancur bila kita mengingat-ingat bagaimana Tuhan berulang-ulang mengampuni kita dan bersabar terhadap kita. Padahal kita seringkali memberontak dan menyakiti Dia dengan ketidaktaatan kita. Lalu, bagaimana mungkin kita terus membenci orang lain, sedangkan Allah terus-menerus menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sekalipun kita berdosa padanya. Bahkan Ia rela menanggung penderitaan karena dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Alkitab menyatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8.
Allah adalah kasih. Jika kita tidak mengasihi, kita menyangkal Allah dan meragukan kasih-Nya dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk selalu mengasihi dan membagi kasih kepada saudara-saudara sekitar kita. Saat ini kami akan mengawali segala aktivitas kami untuk hari ini. Kami memohon kehadiran-Mu melalui Roh Kudus-Mu dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, teruslah memberi kasih baik atau tidak baik situasinya bagi saudara-saudara di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.